Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Embedded System akan mempresentasikan proyek yang akan kami buat dengan judul proyek kami yaitu Pakan Ikan Otomatis dengan Lingkup, Takaran, Sebaran, dan Waktu. Selanjutnya yaitu dengan saya sendiri, Raisa Yaumil Fauzia, akan menjelaskan dan menyebutkan komponen-komponen apa saja yang akan kami pakai pada rangkaian kami kali ini. Yang pertama yaitu kami memakai Simulino Uno. Simulino Uno sendiri itu kontrol utama atau otak sistem. Microcontroller ini menjalankan program yang dibuat atau kode yang dibuat. Ia bertanggung jawab untuk membaca waktu dari RTC atau real time clock, membandingkannya dengan jadwal yang ditetapkan, dan mengirimkan sinyal kendali on-off ke semua aktuator atau motor dan LCD. Yang kedua yaitu untuk penjadwalan waktunya kami menggunakan RTC atau DS3232. Modul real time clock atau RTC ini menyimpan tanggal dan waktu yang sangat akurat. DS3232 ini memiliki fitur yang lebih canggih seperti memori SRAM terintegrasi dibandingkan dengan DS3231. Fungsi utamanya adalah menyediakan waktu yang stabil untuk fungsi penjadwalan pakan. Untuk koneksinya sendiri itu RTC terhubung ke pin A4 SDA dan pin A5 pada Simulino Uno atau Arduino menggunakan protokol komunikasi I2C. Yang ketiga yaitu kami menggunakan komponen LCD N16x2 atau nama komponennya itu LM016L. Layar untuk menampilkan output sistem. Komponen ini berfungsi untuk menunjukkan waktu saat ini, tanggal, jadwal pakan yang ditetapkan, dan status sistem, feeding atau siaga. Yang keempat yaitu driver I2C atau PCF8574. Di sini ia sebagai penghemat pin. Tanpa modul ini, LCD membutuhkan banyak pin di Arduino. Dengan modul ini, LCD hanya memerlukan 2 kabel data, SDA atau SCL, dan berbagi jalur yang sama dengan RTC. Untuk koneksinya sendiri, itu sama seperti RTC, terhubung ke pin A4 dan A5 Arduino. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihsan. Kepada Ihsan dipersilahkan. Baik, saya Ihsan Al-Hafiz akan melanjutkan penjelasan dari Raisa. Yang kelima adalah driver motor dengan kode L293D sebagai penguat daya. Chip ini berfungsi sebagai jembatan yang memungkinkan Arduino mengendalikan motor DC dengan daya yang lebih besar, biasanya 12 volt, yang tidak dapat disediakan langsung oleh Arduino 5 volt. Yang keenam adalah motor DC atau output L293D. Motor ini digunakan untuk fungsi sebaran, memutar kipas atau piringan untuk melempar dan atau menyebarkan pakan. Yang ketujuh adalah buzzer. Buzzer ini adalah indikator suara, memberikan notifikasi suara pendek untuk menandakan bahwa aksi pakan telah dimulai atau selesai. Yang kedelapan ini adalah motor servo. Motor servo ini adalah pengukur dosis takaran. Motor servo yang dikendalikan oleh pin PWM seperti D6 digunakan untuk membuka dan menutup katup penampung pakan dengan sudut yang presisi, sehingga dapat mengontrol dosis atau jumlah pakan yang keluar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan pada Arduino IDE. Di Arduino ini kita membutuhkan 4 library, yaitu include wire, liquid crystal, RTC lib, dan servo, yang dimana masing-masing bagian berfungsi. Wire berguna untuk Arduino bisa terhubung dengan LCD dan RTC
melalui jalur I2C. Selanjutnya liquid crystal I2C untuk mengendalikan LCD 16x2 yang pakai modul I2C. Selanjutnya RTC Lib untuk membaca jam akurat dari modul DS3231 dan servo untuk menggerakkan servo yang membuka tempat makan. Lalu di sini ada objek dan pin. Di objek dan pin ini kita mendefinisikan nama liquid crystal I2C menjadi LCD, RTC menjadi DS3231 RTC, dan servo menjadi feeder servo. Selanjutnya kita definisikan pin 8 untuk buzzer, pin 9, 10, dan 11 untuk L293D untuk motor DC, dan pin 6 untuk servo, supaya tidak bentrok dengan pin 9. Lalu jadwal pakan. Di sini ada konstruktor INT jumlah jadwal sama dengan 2. Jadwalnya ada 2, yaitu 7 dan 15. 7 dan 15, yaitu jam 7 pagi dan 15 sore. Dan ada juga variabel sudah feeding. Sudah feeding itu adalah variabel yang berfungsi agar jadwalnya tidak berulang berkali-kali dalam satu hari. Dan ada juga variabel untuk takaran sudut, dan untuk servo tutup, dan variabel untuk waktu buka servo yaitu 2,5 detik. Lalu selanjutnya setup. Setup dijalankan sekali saja, yaitu untuk menyalakan komunikasi I2C dan serial monitor untuk debugging. Lalu lagi nih. Lalu ada juga inisiasi LCD init, yaitu untuk menyalakan dan muncul tulisan selamat datang selama 1 detik. Dan ada juga untuk mendeteksi error, yaitu if RTC begin, yaitu berfungsi untuk apakah modul terdeteksi. Kalau tidak terdeteksi, maka akan muncul pesan error dan programnya akan berhenti seketika. Lalu ada juga adjust RTC. Ini untuk mensinkronkan jam pada Arduino dengan jam komputer atau laptop saat kita klik tanpa harus set manual. Lalu ada juga pin mode yang 42 ini berguna untuk mengkonfigurasi agar untuk sebagai output. Servo langsung ditutup supaya pakan tidak tumpah saat pertama dinyalakan. Di baris kedua LCD ada display jadwal. Display jadwal yang akan muncul setiap hari. Misal setiap hari di LCD-nya. Misalnya jadwal hari ini ada jam 5 dan jam 7 pagi. Dan ada void loop. Di dalam void loop ini ada banyak codingan, yaitu kalau yang di baris ini berguna agar setiap saat Arduino membaca waktu terkini dari modul jam DS3231. Kalau di dalam if now second berfungsi agar setiap awal menit baru detik kembali ke 0. Program mengecek apakah waktu sekarang cocok dengan salah satu jadwal. If jadwal sama dengan jadwal dan menit sama dengan jadwal dan tidak sama dengan feeding. Kalau cocok dan belum pernah feeding hari ini, langsung jalankan fungsi feeding. Lalu ada fungsi feeding juga di sini. Yang dimana LCD langsung berubah jadi tulisan besar feeding. Lalu ada digital write.
Digital write buzzer in hide. Buzzer berbunyi bip-bip dan memberitahu ikan dan manusia bahwa pakan telah keluar. Lalu ada juga motor DC dijalankan full speed maju dan lewat dengan perintah digital write in motor hide. Lalu ada juga yang terakhir LCD clear, LCD kembali normal menampilkan waktu dan jadwal. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Natia Kifani. Kepada Natia dipersilahkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya bikin. Di sini saya ada membuat codingan tentang dari aplikasi saya yang saya bikin, dan di sini saya membuatkan codingan tentang jadwal, takaran, dan sebarannya juga. Dan untuk penampilan dari runnya mungkin akan saya lakukan di HP karena untuk emulator saya memiliki kendala. Di sini saya akan melakukan run di HP. Nah, di sini kita akan beri makan dulu. Mungkin akan terjadi gagal karena jaringannya tidak terhubung. Nah, selanjutnya untuk takaran, nanti kita bisa menekannya lalu simpan. Lalu atur sebaran. Setelah itu kita dapat melakukan atur jadwal. Jika pagi nanti kita ubah atau enggak, untuk siang kita ubah. Lalu simpan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk rangkaiannya, kami masih ada revisi karena yang kami presentasikan hari ini yaitu progres kami selama ini. Untuk berikutnya mungkin akan dijelaskan mungkin di pertemuan kuliah pas offline. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.